Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibil ilahil alamin Abil Qasim Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin. Melanjuti kajian kemarin, yaitu Anda telah bahas atau telah berbicara tentang keyakinan dari orang-orang terdahulu atau agama-agama terdahulu yang berasal dari tangan-tangan mereka atau buatan-buatan tangan mereka. Maksud dari agama dari tangan buatan mereka, agama yang mereka ciptakan melalui jalan hidup mereka. Jadi bagaimana mereka menjalani kehidupan sehingga mereka menjadikan jalan kehidupan mereka itu sebagai sebuah agama. Ya, seperti agama Buddha, Hindu, dan yang lainnya yang berasal dari bumi atau dari buatan tangan manusia, berbeda dengan agama yang berasal dari langit, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari langit merupakan tatanan yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak penciptaan manusia atau ketika manusia diturunkan ke muka bumi, yaitu Nabi Adam alaihissalam, awalul insan, pertama kali manusia. Ketika Nabi Adam di situ menginjakkan kakinya di muka bumi sebagai khalifah dan sebagai nabi, maka di situ juga ada agama yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai agama samawi. Nah, melanjuti dari pembicaraan kemarin yang sudah Ana jelaskan tentang keyakinan bahwa mereka meyakini tentang kembalinya ruh, ya, bahwa ruh akan kembali meskipun dengan berbeda pemahaman atau berbeda keyakinan cara ruh itu kembali, tapi mereka mempunyai keyakinan seperti agama Hindu, Buddha, Majusi dan lain sebagainya bahwa manusia ketika mati atau ketika mati maka ruhnya itu lepas dari jasadnya, artinya ruhnya itu sudah tidak menempati jasadnya dan mereka berkeyakinan bahwa nanti akan kembali. Dan adapun cara ruh itu kembali, nah masing-masing dari agama itu mempunyai keyakinan cara bagaimana supaya ruh itu kembali ke jasad semula, yaitu ke jasad badan yang pertama kali ditempati. Nah, di sini melanjuti al-ma'ad fil ahdil qadim. Nah, kalau kita lihat ma'ad atau hari akhir, hari kiamat atau hari pembalasan menurut perjanjian lama fi ahdil qadim, ya, inna minal ajab anna tasri bil haya ukhrawiyah fi ahdil atiq qalilun. Jadi kalau kita sangat menakjubkan dan membuat heran, kenapa penjelasan tentang kehidupan akhirat di perjanjian lama itu sedikit sekali berbicara. Jadi perjanjian lama itu berbicara tentang kehidupan akhirat itu sedikit sekali. Wa inna aktsar al-wa'ud wa al-warida fiha ala imtisal faraid rabb. Bahkan di dalam perjanjian lama itu lebih banyak membicarakan tentang bagaimana melaksanakan kewajiban-kewajiban Tuhan. Aidatun ila rujuihim ilal ard al-muqaddasah. Jadi sedikit yang membicarakan tentang bagaimana kembalinya ruh atau kembalinya ruh ke jasad ketika dia di dunia. Nah, ini sedikit sekali fi ahdil qadim di perjanjian lama. Wa anna fiha minan ni'am wal barakat ma la yuhsa wa la'alla yadut tahrif khuzifat ma dalla 'ala al hayatil ukhrawiyah. Bisa jadi di sini sudah ada tahrif, sudah ada perubahan. Maksudnya perubahan, sudah banyak perubahan di perjanjian lama. Padahal di perjanjian atau di kitab-kitab Nabi sebelumnya itu tidak demikian. Memang ada yang hal-hal yang membicarakan tentang kewajiban-kewajiban atau perintah Tuhan, tapi kok kenapa berbicara tentang hari akhirat itu sangat sedikit sekali. Nah, di sini bisa jadi ada tahrif, ada perubahan. Karena kalau kita lihat kitab Injil, Zabur, Taurat itu kan tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan keasliannya. Yang ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya Al-Quran. Karena itulah banyak sekali perubahan-perubahan atau kemurnian dari ketiga Zabur, Injil, dan Taurat. Kemurnian dari ketiga kitab samawi ini sudah tidak terjamin lagi.
wa annal insan yara jaza'al a'mal wa imtisal faraid wa irtikabil muharramat, bahwa di situ hanya berbicara tentang perbuatan, melaksanakan kewajiban, melakukan hal-hal yang diharamkan. Fi nas'atil ukhra hadza wallazi adfa 'ala al-mazhabil yahud sighatan madiyah qallat tawajjuh fiha ilal umur ma'nawiyah. Nah, di dalam kitab-kitab Yahudi itu sangat sedikit sekali berbicara tentang maknawi. Sedikit sekali berbicara tentang maknawi. Mereka lebih banyak berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan melakukan perbuatan-perbuatan haram, bahwa misalkan ini nggak boleh, ini seperti ini, kewajibannya seperti ini. Nah, berbicara tentang hal-hal yang bersifat maknawi itu sedikit sekali. Wa ma'adzalik kulluhu faqad baqiya fiha jumal tusarrih bihasril insan ba'da dunya wa in kanat qalila minha. Karena itulah di dalam perjanjian lama ini sedikit yang menjelaskan tentang bahwa manusia nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar, atau nanti akan terjadi hari kiamat di fi ahdil qadim, di kitab perjanjian lama itu sedikit, hanya beberapa kalimat saja yang menjelaskan itu semua. Nah, kalau misalkan di sini ya dikatakan Samuel, kalau di catatan kaki ada Samuel awal, Ar-Rabb yumit wa yuhyi. Ar-Rabb kalau dilihat dia yang anak kirim itu yang sudah anak kirim di grup tulisan itu ya, foto itu, Ar-Rabb yumitu wa yuhyi. Di situ di kitab Samuel tertulis Tuhan yang Maha menghidupkan dan mematikan. Tahya amwatuka yauma taqumul jutsats. Dia bahkan juga di kitab di kitab Isaya ya, pada sini tertulis bahwa tahya amwatuka yauma taqumul jutsats, bahwa nanti kelak akan dihidupkan jasad-jasad yang sudah mati. Itu di kitab fi ahdil qadim, di perjanjian lama tertulis, tapi tidak ada kalau misalkan dilihat yang sudah ada berbahasa, yang sudah ada pada saat sekarang. Kalimat-kalimat seperti itu tidak ada. Istaiqazu tarannamu ya sukanut turab. Mereka nanti bangun, wahai penduduk, wahai para penghuni tanah, maksudnya mereka yang ada di penghuni tanah atau yang dikuburkan, maksudnya istaiqazu, bangunlah kalian. Itu ada kalimat-kalimat yang menggambarkan tentang hari kiamat atau hari kebangkitan, itu ada di kitab-kitab fi ahdil qadim, di perjanjian lama. Tapi memang tidak hanya sedikit sekali. Berbeda dengan Al-Qur'an. Bahkan Alamah Toba-Tobai mengatakan bahwa Al-Qur'an itu menyebutkan tentang hari kiamat itu sangat banyak sekali. Nanti di sini akan dijelaskan. Al-ma'ad fi ahdil jadid, adapun ma'ad hari akhir di perjanjian baru, biraqmi min kilatit tasribil ahya ukhrawiyah fi ahdil atik najid at-tasrih biha bikul yudu fil jadid fi mawarid katsira minha ma yali. Fa inna ibnal insan sawfa ya'ti fi majdi abi wa malaikati wa hina izin yujazi kulla wahidin hasba amali. Nah, kalau di perjanjian baru meskipun sedikit tertulis ya, tentang hari akhirat, tapi di situ ada penjelasan yang sangat jelas bahwa bahwa manusia kelak nanti ya akan setiap makhluk nanti akan dibalas. Yujazi kulla wahidin hasba amali, setiap dari seseorang atau setiap dari makhluk itu manusia nanti akan diganjar sesuai dengan perbuatannya. Wa hakaza yakunu fi inqidha'il alam yahrut malaika wa yafruzunal ashrar min bainil abrar wa yatrahunahum fi utunin nar hunaka yakunul buka wa sarirul asnan. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang ada di perjanjian baru yang menjelaskan bahwa nanti mereka itu akan ditempatkan masing-masing di tempat-tempatnya. Kalau min ahlil jannah, kalau min ahlil nar, dari ahlil di neraka. Mereka akan ditempatkan, dan mereka dikatakan di sini, dan mereka nanti akan ketika mereka di neraka, mereka akan menangis disebabkan karena kesedihan atau penyesalan mereka. Wa fi dzalikal yaum jaa ila hudayqiyun alladzina yaquluna laisa qiyama fas'alu qailin ya muallim qala Musa in mata ahdulis lahu aulad yatazawwaz ahuhu bi imrati wa yuqimu naslan li akhi. Ini adalah kalimat-kalimat ya yang ada di perjanjian baru yang menjelaskan bagaimana nanti kelak akan ada kebangkitan, bahwa manusia itu akan dibangkitkan. Anda tidak bacakan semua dari isi kitab perjanjian di perjanjian lama ini.
Wa hadza ya'ruf an kaunil ma'at indaka tibil injil ruhanian mahdhon la jismanian wa ruhanian kama al-zikril hakim. Dan di sini juga ada penulis Injil, kalau kalau penulis Injil maksudnya pendeta lah gitu, pendeta yang sudah ruhaninya tinggi, itu mereka mengatakan la jismanian wa ruhanian, tidak jisim tidak ruhani, kama alaihi zikrul hakim, wa in asartuka rijluka ma faqtaha khairun laka an tadkhulul haya a'ran min an takuna laka rijlan wa tatru fi jahannam finnar allati la turfa. Jadi menggambarkan bahwa nanti manusia itu akan masuk ke dalam neraka ya dengan kaki-kaki mereka, yang mana neraka itu la turfa, tidak akan pernah padam selamanya. Nah, mereka di kitab-kitab Injil ini digambarkan bahwa neraka itu ada dan api neraka itu berkobar dan tidak akan pernah padam. Di kitab mereka dibicarakan, tapi yang membicarakan tentang hari kiamat dalam kitab-kitab yang sekarang itu sedikit sekali, bahkan mungkin sudah tidak ada. Yang banyak itu seperti seperti hal-hal yang bersifat pengajakan pada kebaikan gitu. Misalkan kalau kita lagi sholat Jumat kan pasti khotib-khotib Jumat itu selalu marilah bersedekah, marilah mencari berkah, marilah begini. Tapi sedikit sekali khotib yang berbicara misalkan tentang masalah neraka dan surga. Lebih banyak berbicara tentang masalah rahmat, berkah, ria, riba, yang hal-hal seperti itu yang bersifat akhlaki. Tapi yang bersifat tentang ukhrawi, yang mengarah kepada bahwa hari akhir atau hari kebangkitan itu ada, itu sedikit sekali. Jangankan di dalam perjanjian baru atau di perjanjian lama, di dalam agama kita sendiri selain Al-Quran ya, orang-orang yang berbicara tentang hari akhir itu sedikit. Nah, karena itu kenapa Ana membawakan pelajaran hari akhir ini ya dalam rangka bahwa janganlah kita melupakan hari pembalasan, hari akhir. Meskipun kita sudah meyakini bahwa hari akhir itu ada, bahwa hari akhir itu akan terjadi, bukan berarti kita tidak membahasnya, bukan berarti kita melupakan begitu saja, tidak. Dan seperti itu, karena keyakinan untuk mengarah kepada hari akhir atau hari pembalasan ini bukan hal yang mudah, karena nanti bergantung bahwa keyakinan ketika kita pada sakaratul maut, hari terakhir ketika nyawa kita itu akan diangkat, dicabut oleh Allah. Nah, disitulah akan muncul kekuatan kita tentang hari akhir, bahwa manusia akan dibangkitkan. Nah, jadi bukan fi ahdil qadim dan fi ahdil jadid saja yang jarang, yang sudah sedikit sekali membahas. Bahkan di dalam agama kita, yaitu agama Islam pun jarang atau sedikit sekali yang berbicara tentang hari akhir.